Suwujo kesal dengan dijadikannya ia murid tukang oleh Ketua Dao, padahal Ketua Dao sudah berjanji untuk menjadikannya murid inti. Murid tukang yang hanya mendapatkan 2 baturah per bulan, baturah yang begitu sedikit ia tak tahu bagaimana caranya berlatih ke depannya. Tanpa sumber daya kultivasi, bagaimana caranya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat? Bagaimana menjadi penerus Sekte Dao? Suwujo bingung. Jika begini, bagaimana caranya menghancurkan Lautu? 2 murid tukang masuk mendorong gerobak yang terisi oleh pedang-pedang yang rusak. Melihat Suwujo yang berada di situ, mereka heran. Bukankah Suwujo murid inti? Namun mengapa ia berada di ruang murid tukang? Suwujo masih belum mengaku jika ia adalah murid tukang. Ia lantas meyakinkan kedua murid tukang itu bahwa tentu saja dirinya adalah murid inti. Ia datang ke ruang murid tukang untuk memahami Sekte Dao. Sebagai murid Sekte Dao tentu perlu memahami situasi mendasar sekte. Dengan begini baru dapat membangun sekte dengan lebih baik. Kedua murid tukang itu pun tertipu dengan kata-kata Suwujo, bahkan mengagumi Suwujo. Suwujo bahkan membual jika nantinya kedua murid tukang itu mengalami kesulitan bisa mendatanginya kapan saja. Untung saja dirinya pintar membual. Jika sampai status aslinya terungkap, pasti akan membuat malu. Dan tak tahu mau ditaruh mana mukanya ini. Suara Ketua Dao memanggil Suwujo dan menanyakan bagaimana rasanya menjadi murid tukang. Suwujo panik. Kedua murid tukang itu pun tak tahu maksud dari perkataan Ketua Dao. Apa mungkin sebenarnya Suwujo adalah murid tukang? Susah payah Suwujo membangun citra baik dan menyelamatkan harga dirinya. Jika Ketua Dao mengungkapkannya, ia akan sangat merasa malu. Lantas Suwujo berpura-pura lagi. Ia menanyakan ada apa Ketua Dao mencari dirinya. Suwujo mengatakan jika dirinya sudah memberitahu Ketua Dao berkali-kali, jangan karena dirinya seorang jenius lalu memperlakukannya secara khusus. Ini tidak adil bagi murid lainnya. Untuk menciptakan lingkungan persaingan yang adil bagi para murid sekte, Suwujo memutuskan untuk tidak lagi menjadi murid inti. Ia ingin memulai menjadi murid tukang. Kedua murid inti itu semakin kagum dengan Suwujo, meski Suwujo hanya mengarang cerita saja. Hehehe. Kedua murid tukang itu menganggap jika pengorbanan Suwujo terlalu mengharukan. Ketua Dao menyuruh Suwujo untuk berhenti berpura-pura dan meminta kedua murid tukang itu untuk pergi karena ia ingin membicarakan sesuatu dengan Suwujo. Kedua murid tukang tak menyangka jika Suwujo begitu mulia. Karena itu murid tukang itu berencana menyebarkan cerita mengenai Suwujo agar seluruh sekte mengetahuinya. Karena kedua murid tukang itu sudah pergi, Ketua Dao meminta Suwujo untuk tidak berpura-pura lagi. Suwujo lalu bersujud mengakui jika dirinya bersalah. Ia tak mau menjadi murid tukang. Kalau tidak, bagaimana ia bisa menyelamatkan istrinya di Akademi Jize? Tiba-tiba Ketua Dao menanyakan apakah Suwujo membawa barangnya. Suwujo tentu bingung. Barang apa yang dimaksud oleh Ketua Dao? Maksud Ketua Dao adalah benda yang paling berharga di tubuh Suwujo. Namun Suwujo malah berpikiran yang bukan-bukan. Lantas Ketua Dao memperjelas jika maksudnya adalah cincin pemimpin Dao. Suwujo lantas menanyakan bagaimana Ketua Dao tahu ia memiliki cincin pemimpin Dao. Ternyata Dai Yaoyao yang mengatakan jika Suwujo ingin menukar cincin itu untuk bergabung dengan Sekte Dao. Suwujo kaget. Sebenarnya Ketua Dao merekrutnya bukan karena bakat dan talentanya, melainkan karena cincin itu. Ketua Dao tentu saja tidak merekrut Suwujo hanya karena hal itu. Ia telah melihat banyak jenius dan meminta Suwujo untuk menyerahkan cincin itu dan akan menjadikan Suwujo murid inti. Suwujo mulai bingung. Ia tak mengira Ketua Dao merekrutnya karena hal tersebut, dan ia tak bisa membayangkan jika Ketua Dao tahu cincin Dao telah ia telan untuk meningkatkan kultivasi. Mungkin Ketua Dao akan membunuhnya. Suwujo melakukan penawaran kepada Ketua Dao untuk mengubah persyaratannya, misalnya menggunakan benda yang paling berharga miliknya sebagai pertukaran. Ketua Dao mendorong Suwujo dan meminta untuk berhenti bicara omong kosong, mengancam Suwujo jika tidak menyerahkannya, Suwujo akan tetap menjadi murid tukang dan mengumpulkan rongsokan selama hidupnya.
Suwujo nampak kaget lantaran murid tukang bisa mengumpulkan rongsokan besi dari sisa-sisa prajurit. Kalau memang begitu, ia tak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi, tak perlu lagi menjadi murid inti sialan. Suwujo telah mempertimbangkan keputusannya dan ia lebih memilih menjadi murid tukang. Mendengar jawaban dari Suwujo membuat Ketua Dao kaget karena tak seperti yang ia harapkan. Ia kembali membujuk Suwujo dengan mengiming-imingi jika murid inti dapat meminum obat berharga untuk membantu kultivasi. Murid inti bisa mempelajari keterampilan bertarung tingkat 4 dan hanya murid inti yang berkinerja baik yang berkesempatan menjadi penerus Sekte Dao. Suwujo tak peduli dan tidak membutuhkannya. Ia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi penerus Sekte Dao, bukan malah mengambil jalan pintas dengan cincin Dao. Ketua Dao menganggap konyol mengenai pemikiran Suwujo. Tanpa persetujuan darinya, Suwujo takkan bisa menjadi penerus Sekte Dao. Ia berharap Suwujo tak menyesali keputusannya dan memohon kepada dirinya. Dengan adanya rongsokan pedang itu, Suwujo tak perlu risau mengenai perkembangan kultivasinya. Menggunakan cincin Dao sebagai imbalan reputasi palsu sebagai penerus itu tak akan bisa mengalahkan Naruto. Suwujo ingin berusaha dengan tangannya sendiri untuk mengumpulkan kekuatan dan juga reputasi, lalu menjadi penerus sejati. Dan sekarang Suwujo bergegas ingin mengumpulkan rongsokan senjata untuk memulai berkultivasi. Suwujo terperangah melihat ada begitu banyak rongsokan senjata, lalu mulai memungutnya hingga gerobak itu penuh. Ketika ia akan mendorong gerobak itu pergi, ada dua murid yang jatuh ke arah dirinya dan juga ke arah gerobak yang membuat gerobak itu rusak. Hal itu membuat ia sedikit kesal dan ingin menantang murid yang telah menjatuhkan dua orang tersebut.